ke BK. Sudah ada tanah ke BK. Sudah. Bukan yang sudah dibayar, Intinya kita menunggu itu. Kami setuju ditutup. Ketimbang Ditutup berapa ke BK kamu? Ayo ditambah. Sama aja tutup. Pulang aja Pak. Pak. Ya bisa, kami tutup. Kembali kerja. Lagi. Ya kami mengkaji Masa kebun kami kau rusak, kau enak-enak ambil hasilnya? Sudah. Pokoknya lah tutup. Kalau belum bayar, kalau nggak kerja dulu. Gitu aja. Supaya mereka ini bisa bubar, bisa kita amankan, kita dinginkan, kita cari curitan gitu. Kalau kita begini pas sampai malam dah akan selesai Pak. Tadi ini yang agak sulit Dan untuk juga kita Pak, akumulasinya gitu. kalau masyarakat ada hari ini di sini, ini akumulasinya dari janji-janji berokok selama ini. Akumulasinya ini Pak. Kalau ini mau menipu masyarakat karena Karena kami dirugikan. mantap. Gak ada kumpul-kumpul di sini. Ini tahu nggak? Hah? Anda cuma dilarang kumpul-kumpul. Iya, kami. Ada jalurnya. Ada jalurnya. Gak ada penyelesaian. Gak ada seenaknya aja. Marah-marah sekali. Jangan begitu. Ada aturannya. Apa yang paling masyarakat? Jangan enggak marah. Saya ingin dari tadi kan kita ngejagain Anda. Masyarakat ini Pak. Jangan begitu. Apa ini? Apa ini? Di daerah Kacang lupa kulitnya. Pepatah inilah yang sempat dilontarkan oleh warga kampung Sungai Bebanir Bangun yang kemarin melakukan aksi pemblokiran jalan masuk menuju Kampung Gurimbang atau site Gurimbang PT Brokol. Pepatah ini dikemukakan oleh para warga tampaknya memang sangat beralasan. Pasalnya pada tahun 2017 lalu satu-satunya kampung yang menyetujui AMDAL PT Brokol Set Gurimbang hanyalah kampung Sungai Bebanir Bangun. Tetapi faktanya hari ini warga kampung Sungai Bebanir Bangun harus merasakan dampak daripada dibukanya pertambangan PT Brokol Set Gurimbang. Setidaknya banyak areal pertanian warga kampung yang akhirnya mengalami penggusuran tanpa adanya kejelasan apakah akan mendapatkan kompensasi ganti rugi atau bagaimana. Yang jelas, mengingat lahan mereka sudah digusur, warga kampung Sungai Bebanir Bangun akhirnya nekat menggelar aksi di tengah pandemik COVID-19 dan teriknya sinar matahari di bulan suci Ramadan. Lalu, seperti apa aksi warga tersebut dan bagaimana akhir dari aksi tersebut? Apakah berlangsung kondusif dan baik-baik saja bagi warga kampung Sungai Bebanir Bangun? Saudara, saksikan liputannya. Karena lahan kami sudah digusur, bahkan sudah diambil batu baranya, buah-buahan kami sudah digusur. Seharusnya ini sangat disayangkan Pak. Seharusnya kita negosiasikan dulu bagaimana cara penyelesaiannya, ya kan? Kalau misalnya Brokol mau ada itikat baik dengan masyarakat, kami yang istilahnya sudah digusur lahannya ini. Kalau memang ada itikat baik, seharusnya kita negosiasi dulu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kami di kantor bupati pada saat itu dipimpin oleh Agus Tamtomo, dihadiri dua orang dari PT Brokol,
dari kehutanan, dari pertanahan, camat Sembaliung, ada pada situ. Sudah jelas saya paparkan, saya jelaskan, maupun fakta maupun bukti-bukti yang jelas. Mungkin Bapak saat itu mungkin tidak hadir. Bahkan sudah diadakan peninjauan, kalau tidak salah sudah 3 kali peninjauan. Setelah peninjauan sampai adanya corona ini, satu kata-kata pun apa tanggapan dari perusahaan PT Brokol maupun pemerintah daerah belum pernah kami mendengarkan. Inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat sehingga terjadi seperti ini. Nah, yang kami harapkan sekarang ini, yang pertama lahan kami dibayar atau tidak, itu saja. Ini yang ingin kami tanyakan, dibayar atau tidak. Seandainya mau dibayar, berapa dibayarnya? Jangan janji-janji. Kami sudah puas makan janji-janji, tidak ada artinya janji-janji. Yang kami inginkan uang. Kalau janji tidak bisa dibelikan, Pak. Meminta kepastian apakah Brokoli siap membayar apa tidak. Kalau siap, jangan secara lisan, kami minta secara tertulis di atas materai 6.000 disaksikan para Kapolsek dan Ramil yang hadir di sini, termasuk Pak Ketua. Kalau secara lisan itu bisa saja berubah. Kalau tidak, siap bayar atau tidak bayar, tidak siap bayar, tertulis secara tertulis, secara lisan. Jangan secara lisan, saya tidak terima. Jangan dulu ada kegiatan. Ini permintaan masyarakat. Ya, permintaan masyarakat. Jangan dulu operasi, jangan dulu kerja. Sebelum ada penyelesaian. Kacau kita. 1948 lulus SR tahun 64, usia saya sudah 16 tahun, tidak ada KBK di sana. Simaka, Jitan, Talisai, Sungai Ranggas, Tapukan, Padang, Padan, Barawan, termasuk Salumut di Sungai Salumut, Cijarong, Jitan, segala ini kayu kuning, Padang, Talisep, segala macam. Itu adalah mutlak hak orang Bobanir tempat berkebun. Bahwa KBK dan status KBNK, status itu sudah terjawab pada dengan kehutanan pada saat itu. Kami di mediasi Pak Wabub, kapan SK KBK dan KBNK itu diterbitkan? Terus dari kehutanan menjawab bahwa tidak ada SK-nya Pak, hanya penunjukan. Kapan diterbitkan? 2001. Terus pertanyaan dari Wabub, bagaimana kalau lahan itu di bawah dari 2021 sudah dimiliki oleh Kampung Bobanir Bangun masa kemudian? Akan dibayar tanam tumbuh Pak dengan tanahnya, tapi dengan ada syarat-syaratnya, mungkin mempunyai legalitas gitu kan. Tapi saya jawab bahwa pada zaman itu kalau dia dikatakan minta suratnya, rumah pribadi aja pun sertifikatnya tidak ada pada tahun itu, jangan kita minta Pak. Nah, jadi terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau dia di atas 2001 masuk KBNK, masuk KBK, bagaimana apa yang dibayar? Tanam tumbuhnya yang dibayar. Akhirnya apa di situ? Kita ini merasa sudah angin segar ini, bahwa ada titik terang, sudah ada pembayaran. Kita tunggu mereka membuat tim. Karena bagaimana cara mengatasi tanam tumbuh? Harus disorti Pak, sudah didorong. Apa kita? Dengan satelit saja Pak. Saya protes lagi. Bagaimana? Apa akurat itu? Dijawab sama Pak Wabub. Mau diapa? Kalau sudah terlanjur apa? Terpaksa kita pakai satelit. Oke. Ya kita ikuti. Berapa yang dapat satelit itu? Berapa jumlahnya kita tidak tahu. Ternyata sampai akhirnya membentuk tim 9. Tim 9 sampai saat ini saya pikir itu sudah tinggal enaknya, ternyata sampai saat ini belum ada realisasi di masyarakat tentang KBK dan KBNK. Prinsipnya tidak menginginkan hal seperti ini, cuman perlu mungkin sudah disampaikan lah sebelum-sebelumnya bahwa permasalahan yang ada saat ini terutama mengenai hak-hak masyarakat kami itu yang kepingin sekali Pak diselesaikan oleh PT Brokol selaku pemegang IUP. Nah itu aja Pak sebenarnya, tidak ada yang lain. Bahkan Kampung Saya Bobanir Bangun Pak pendukung AMDAL pada saat itu. Mohon Pak, bagaimana kita ini sudah berusaha ke Pemda, bagaimana ya kita sama-sama lah Pak untuk menyelesaikan, duduk sama-sama. Tidak ada niatan warga saya Pak untuk macam-macam di sini. Tapi mohon Pak, permasalahan ini secepatnya respon dari pihak PT Brokol untuk menyelesaikan. Saya rasa itu saja Pak permasalahan yang terjadi ini.
Yang pertama yang harus dilakukan siapa saja pelaku perusahaan sebelum menambang harus ada inventarisir lahan masyarakat. Artinya kalau dia KBK pasti ada pergantian tanam tumbuh. Kalau dia bukan KBK berarti diganti dua lahan sama tanam tumbuh. Satu-satunya kampung yang mendukung AMDAL itu adalah Bangun. Iya. Saya masih ingat. Nah, jadi saya berharap Cabut aja kalau dari kita PT itu buat apa, Brokol, ada gunanya. apresiasinya ya Daripada kalau mendampingi bisa masyarakat di kita. lah di respon lah Pak. Kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Betul Pak, kita nanti tindak lanjuti tim 9. Namun dari pihak perusahaan juga mungkin bisa membantu. Artinya kepastian seperti apa. Kalau memang tidak bisa, nyatakan tidak bisa. Kalau memang bisa, nyatakan bisa. Nah, supaya masyarakat dapat jawaban gitu lah. Mengenai masalah lahan Pak, yang sudah saya sampaikan itu tanggal 30 Agustus 2019 dan di situ ada Pak Jaliman dan ada Pak Mardani kalau nggak salah ya, yang di Jeti, dan juga ada Pak Kamarudin, tokoh yang saya kenal ya, bahwa kalau memang itu lahan yang dimiliki oleh bapak-bapak, lokasinya di mana? Libatkanlah pemerintah daerah yang mengetahui status lahan tersebut. Ya. Gitu Pak ya? Ya, Pak Malik ya? Ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Jika itu memang sudah ditunjuk bahwa Brokol itu tidak bisa memproses kalau seandainya tidak ada pihak yang berwenang. Dalam hal itu adalah pemerintah daerah ataupun pemerintah kampung, ya. Karena ini ada dua pemahaman, dua pihak, si perusahaan sama kelompok ataupun masyarakat. Pak Mardani menyampaikan bahwa itu adalah lahan kami, gitu ya Pak Mardani. Pak Parsa, tadi saya lihat tadi di belakang, itu adalah kelompok kami, gitu. Jadi sungguh banyak kelompok yang ada di sana. Yang kedua Pak, ini masalah lahan lagi. Kelompok yang di luar Bangun dan Burimbang juga banyak. Ya, kalau bapak-bapak nggak percaya bisa dicek itu di kecamatan, itu apa suratnya tumpang tindih. Kalau berbicara alas hak surat, ya. Nah ini sekarang saya berbicara status. Kenapa saya menyampaikan begitu? Brokol itu nggak ribet Pak. Kalau di sini ada tokoh-tokoh yang lama ya, yang berhubungan dengan Brokol. Brokol nggak ribet terkait permasalahan lahan. Kalau itu di daerah APL, ya. Kalau di daerah APL ataupun KBNK bisa bertransaksi jual beli. Permasalahannya, dan ini saya sampaikan juga dengan Pak Jaliman ya. Saya sampaikan juga dengan Pak Jaliman, kalau nggak salah Pak Asrul, Pak Mardani yang ada di Polres ya, kita waktu mediasi ya. Ya betul. Jadi yang saya sampaikan ini fakta semua nih Pak. Ya. Jadi yang saya sampaikan, kalau itu KBK, tolong bantu saya untuk meyakinkan bahwa KBK itu bisa dijual belikan gitu. Ya, setahu saya, mohon izin Pak Ketua. Setahu saya itu dari mulai DPRD ataupun juga pemerintah daerah kalau berbicara masalah KBK itu harus hati-hati Pak. Itu masalah lahan Pak, status lahan ya. Terus masalah kepemilikan. Yang tadi saya sampaikan masalah kepemilikan yang ada. Surat-surat yang ada di sana, kelompok dari Pak Parsa punya alas haknya Pak, surat. Terus Pak Mardani punya surat. Terus ada kelompok lain, yang lain ada. Penyelesaian ini terkait dengan KBK Pak, itu tidak bakalan selesai di situ aja. Pasti itu banyak kepemilikan semuanya. Ya, jadi mengenai dua pertanyaan tadi, masalah lahan dan juga kepemilikan, saya menyampaikan bahwa perusahaan itu tidak bisa menyelesaikan kalau perusahaan dengan masyarakat. Ini harus ada yang bilang menghalalkan bahwa ini nih KBK bisa dijual belikan gitu. Nah itu Pak, makanya ada tim yang dibentuk ya. Saya dengar sih tim ada yang dibentuk. Hasilnya seperti apa? Tadi siapa yang menanyakan ya, Pak Mail ya? Ini udah lama tim dibentuk dan lain sebagainya, itu bukan kewenangan kami. Kami menunggu dari hasil itu ya, mengenai KBK, dan saya yakin juga pemerintah daerah melihat dari
proses yang ada sesuai dengan aturan hukum lah. Transaksi mengenai lahan Brokol nggak ada masalahnya di lagi ini. Selama itu APL. Tapi kalau masalah KBK, Bapak tadi ataupun beliau memaksakan saya untuk menandatangan di situ, saya belum bisa. Itu jawaban saya. Yang jelas tanam tumbuhnya itu Bapak harus bertanggung jawab. Media online, di sini kau dapat berita aktual dan terpercaya. Beraunews.com, media online, selalu membangun lewat berita, informasi terbaru.